Halo semuanya, kembali lagi di YouTube My Channel. Hari ini kita akan bahas bentuk soal USBN SMA. Seorang anak berlari ke arah timur menempuh jarak 40 meter. Berarti bisa kita tuliskan ke arah timur sejauh 40 meter. Lalu berbelok ke utara sejauh 30 meter. Kita bisa tuliskan sejauh 30 meter. Kemudian berbelok ke arah timur sejauh 50 meter membentuk sudut 53 derajat. Nah, katanya dia menempuh sejauh 50 meter, ya kan? Tetapi dia membentuk sudut 53 derajat, berarti harus kita proyeksikan terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Ya, karena dia membentuk sudut 53 derajat terhadap utara, maka bisa kita buat di sini dia terhadap sumbu Y ya sebesar 53 derajat. Nah, maka di sini harus kita cari jarak terhadap sumbu X berapa dan jarak terhadap sumbu Y berapa gitu. Nah, caranya bagaimana? Karena yang ditanya adalah besar perpindahan. Perpindahan itu adalah perubahan posisi awal ke posisi akhir ya. Jadi kita cari dulu jarak terhadap sumbu X, maka sama dengan 50 dikalikan sin 53 derajat. Sin 53 derajat. Kenapa dia sin? Karena dia menjauhi sudut. Maka sama dengan 50 dikali sin 53 itu adalah 4/5. Maka dapatlah jarak terhadap sumbu X tersebut adalah 40 meter. Lalu kita cari jarak terhadap sumbu Y. Jarak terhadap sumbu Y, karena dia di samping sudut, maka 50 dikalikan cos 53 derajat. Cos 53 derajat. Maka sama dengan 50 dikali cos 53 adalah 3/5. Dapatlah hasilnya jarak terhadap sumbu Y itu adalah 30 meter. Nah, dari sini maka bisa kita dapat ya jarak terhadap sumbu X itu tadi katanya 40 meter ya. Bisa kita tuliskan di sini 40 meter. Lalu jarak terhadap sumbu Y itu sebesar 30 meter. 30 meter. Nah, karena ketika dia berbelok ke utara ini sejauh 30 meter, maka sisi yang di sini juga sebesar 30 meter, ya, 30 meter. Nah, maka bisa kita tarik garis lurus dari posisi awal ke posisi akhir ya, sehingga membentuklah segitiga siku-siku. Nah, sisi alasnya berapa? Sisi alasnya 80 meter. Sedangkan sisi tegaknya 60 meter. Maka kita harus mencari sisi miringnya menggunakan rumus Pitagoras. Ya. Sisi miring sama dengan akar dari 80 kuadrat ditambah 60 kuadrat. Maka sama dengan akar dari 6.400 ditambah dengan 3.600 sama dengan akar dari 10.000. Nah, akar 10.000 berapa? Akar 10.000 bisa kita dapatkanlah jawabannya 100 meter. Maka jawabannya yang C. Soal selanjutnya, sebuah mobil bermassa 5.000 kg. Nah, bisa kita tuliskan di sini massanya sama dengan 5.000 kg. Sedang bergerak dengan kelajuan 36 km per jam. Nah, berarti nilai kecepatan
di sini ya bisa kita tuliskan kecepatan awal sebesar 36 km per jam. Langsung saja kita ubah ke meter per sekon, itu menjadi 10 meter per sekon. Pada jarak 100 meter di depan mobil, terdapat sebuah pohon yang tumbang menghalangi jalan sehingga mobil tersebut berhenti, ya. Maka kecepatan akhirnya sama dengan 0 meter per sekon. Karena jarak yang ditempuh itu sejauh 100 meter, maka pertanyaannya, berapakah besar usaha dari gaya pengereman yang dibutuhkan agar truk tidak menabrak pohon tersebut, ya. Berarti nilai usaha untuk gaya remnya berapa gitu. Maka di sini terlebih dahulu kita cari dulu nilai percepatannya menggunakan rumus gerak lurus berubah beraturan. Vt kuadrat sama dengan VO kuadrat dikurang 2AS, karena dia diperlambat makanya dikurang. Vt-nya 0 sama dengan VO-nya 10. 10 dikuadratkan berarti 100. Dikurang 2 dikali percepatannya yang mau kita cari terlebih dahulu, S-nya 100. Maka 200A sama dengan 100. Dapatlah percepatannya sebesar 0,5 meter per sekon kuadrat. Nah, setelah kita dapat nilai A-nya, maka kita carilah gaya pengeremannya. Gaya remnya sama dengan M dikali A, massa dikali percepatan. Massanya 5000 kg dikali percepatannya 0,5 meter per sekon kuadrat. Maka gaya remnya sebesar 2500 Newton. Nah, jadi dari sini bisa kita dapatkanlah nilai usahanya, ya, dari rumus usaha remnya sama dengan gaya remnya dikali perpindahannya, ya, atau jarak perpindahannya. Maka sama dengan 2500 dikalikan 100. Dapatlah hasilnya sebesar 250.000 joule. Berarti jawabannya adalah yang A, ya. Besar usaha dari gaya pengereman yang dibutuhkan agar truk tidak menabrak pohon tersebut. Oke, mungkin di sini perlu diralat, harusnya satuannya itu adalah joule, ya, karena usaha itu satuannya joule. Kita lanjut soal selanjutnya. Iwan bermain skateboard di lintasan seperti gambar di bawah ini. Pada mulanya skateboard bergerak tanpa kecepatan awal. Perbandingan kecepatan skateboard pada saat di lintasan B dan lintasan C adalah berapa? Nah, berarti si Iwan dari posisi A ke posisi B, dia sudah menempuh ketinggiannya sebesar 1/3 H dong, ya. Karena dari B sampai ke C itu 2/3 H, ya. Nah, karena yang ditanya adalah perbandingan kecepatan, maka di sini bisa kita cari, ya, terlebih dahulu nilai kecepatan di titik B-nya. Maka kecepatan di titik B, VB sama dengan akar dari 2 kali G kali H, ya, 2 kali G dikali H. Maka sama dengan akar dari 2 dikali 10, H-nya ini adalah 1/3 H, ya, 1/3 H gitu. Nah, itu untuk VB-nya, ya. Atau bisa kita tuliskan lagi akar dari 20/3 H. Lalu kita cari nilai kecepatan hingga ke titik C, ya. Vc sama dengan akar dari
2 kali G dikali H sama dengan akar dari 2 dikali 10 dikali H sama dengan akar 20H. 20H. Nah, lalu tinggal kita bandingkan aja. Maka kecepatan di titik B banding kecepatan di titik C sama dengan akar dari 20 per 3 kali H dibagi dengan 20H. Nah, bisa kita dapat sama dengan akar dari 20H dibagi dengan 3 kali 20H. Maka ini bisa kita coret, ini kita coret. Dapatlah hasilnya 1 banding akar 3. Berarti jawabannya yang E. Kita lanjut soal berikutnya. Sebuah bola bermasa 0,2 kg, ya, masanya sama dengan 0,2 kg dalam keadaan diam. Berarti kecepatan awalnya sama dengan 0 meter per sekon. Kemudian dipukul sehingga bola meluncur dengan laju 100 meter per sekon. Berarti kecepatan akhirnya setelah dipukul itu sama dengan 100 meter per sekon. Ya, dan pemukul menyentuh bola itu selama 0,1 detik, ya. Berarti delta T-nya sama dengan 0,1 detik. Besar gaya pemukul tersebut adalah berapa? Maka dari sini bisa kita masukkan, ya, rumusnya itu adalah impuls sama dengan perubahan momentum. Impuls ini bisa kita jabarkan, ya, F dikali delta T sama dengan massa dikali perubahan kecepatan. Ya, perubahan kecepatannya itu kecepatan akhir dikurang kecepatan awal. F yang ditanya dikali dengan delta T-nya 0,1 sama dengan massanya 0,2 dikalikan VT-nya 100 dikurang 0. Maka ini bisa kita coret, ini bisa kita coret. Dapatlah gayanya sebesar 2 kali 100, 200 Newton. Berarti hasilnya yang D. Seperti itu. Soal berikutnya, sebuah benda memiliki volume 20 meter kubik, ya. Berarti volume bendanya sama dengan 20 meter kubik. Dan massa jenisnya, berarti ini massa jenis benda. Rho bendanya sama dengan 800 kg per meter kubik. Jika benda tersebut dimasukkan ke dalam air yang massa jenisnya, berarti rho cairannya sama dengan 1000 kg per meter kubik. Maka volume benda yang berada di atas permukaan air adalah berapa? Yang ditanya adalah volume di permukaan sama dengan berapa. Nah, di sini bisa kita gunakan prinsip Archimedes, ya. Karena bendanya dia terapung, maka rumusnya itu adalah gaya angkat sama dengan berat bendanya. Ya. Gaya angkat rumusnya adalah rho cairan dikali G dikali volume celupnya sama dengan massa benda dikali G. Nah, nilai G-nya bisa kita coret, ya. Berarti rho cairan dikali volume celup sama dengan massa benda ini bisa kita jabarkan itu sama dengan rho benda dikali volume bendanya. Karena rho cairannya itu 1000, kita kalikan dengan volume celupnya. Di sini kita mau cari terlebih dahulu, sama dengan rho bendanya 800 dikali volume bendanya 20. Maka ini bisa kita coret ruas kanan dengan ruas kiri. Maka dapatlah nilai volume celupnya
sama dengan 16 meter kubik. Karena yang ditanya adalah volume permukaan, maka bisa kita hitung volume bendanya dikurang dengan volume celupnya. Volume benda sebesar 20 meter kubik dikurang volume celupnya 16 meter kubik. Maka hasilnya adalah 4 meter kubik. Begitulah cara mengerjakannya ya. Berarti opsinya yang A. Oke, mungkin sampai sini dulu yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.